warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rahmawati. Saya mahasiswa reguler C Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan pada mata kuliah auditing 2, yaitu pertemuan 1, pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Nah, di sini ada liabilitas jangka pendek atau current liabilities, yaitu utang jangka pendek adalah jenis utang yang harus dibayarkan sesegera mungkin, yang dalam hal ini paling lama itu 1 tahun pembukuan. Karena namanya juga liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek, hutangnya ini paling lama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Di sini ada sifat liabilitas jangka pendek menurut persyaratan standar akuntansi keuangan nomor 1. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama itu entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, di sini ada contoh liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha, pinjaman dari bank, bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian ada utang pajak, biaya yang masih harus dibayarkan, voucher payable atau hutang voucher, hutang dividen, pendapatan yang diterima di muka, uang muka penjualan, hutang pemegang saham, hutang leasing, hutang bunga, dan kemudian yang terakhir hutang perusahaan afiliasi atau hutang dalam rangka hubungan khusus. Nah, tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka pendek itu di sini ada 10 tujuannya. Yang pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Kedua, liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan harus sesuai. Sesuainya di sini artinya didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Artinya tidak ada manipulasi. Yang ketiga, liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal laporan dalam posisi laporan keuangan atau neraca. Yang keempat, ada accurate expense, jumlahnya reasonable, masuk akal atau wajar atau tidaknya. Dalam arti di sini tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil, karena kalau jumlahnya terlalu besar berarti laba akan dilaporkan terlalu kecil atau understated. Dan kalau accurate expense terlalu kecil berarti laba akan dilaporkan terlalu besar atau overstated. Kemudian yang kelima, ada kewajiban leasing, kewajiban sewa leasing jika ada sudah dicatat sesuai dengan SAK sewa. SAK-nya itu nomor 30 revisi 2011 tentang sewa. Nah, seandainya jika ada liabilitas jangka pendek dalam utang mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah. Nah, ke dalam rupiah ini dengan menggunakan kurs tengah bank per tanggal laporan posisi keuangan neraca, dan selisih kurs yang sudah terjadi sudah dibebankan atau dikonversikan pada laba rugi setahun berjalan. Kemudian, biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedelapan, biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal posisi keuangan neraca betul-betul terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Kemudian yang kesembilan, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak ada yang terjadi namanya itu bank default. Terakhir, penyajian liabilitas jangka pendek di dalam laporan posisi keuangan atau neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu ETAP atau SAK atau IFRS. Selanjutnya, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit.
Yang pertama itu kecenderungan perusahaan untuk mencatat kewajiban lebih rendah dari yang sebenarnya atau understatement of liabilities dengan tujuan untuk melaporkan laba yang lebih besar daripada jumlah yang sebenarnya. Terus kemudian yang kedua ada perbedaan account payable dan accrued expense. Account payable memiliki angka lebih pasti karena perusahaan mencatat berdasarkan invoice yang diterima dari penjual. Nah, kemudian di sini ada prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek, kemudian minta rincian dari liabilitas jangka pendek, yaitu baik utang usaha maupun kewajiban lainnya. Kemudian periksa penjumlahannya atau footing, serta cocokkan saldo dengan saldo utang di buku besar. Yang ketiga, utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang usaha. Yang keempat, secara tes basis, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisitions, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Periksa juga perhitungan matematis dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara utang saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger. Yang keenam, pertimbangan untuk mengirim konfirmasi ke beberapa supplier, baik yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Yang ketujuh, periksa pembayaran sesudah tanggal neraca atau subsequent payment untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum dicatat atau unrecorded liabilities per tanggal neraca, dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo utang per tanggal neraca. Yang kedelapan, seandainya ada utang kepada bank lain dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan aksep dari perjanjian kredit tersebut, dan periksa otorisasi dari direksi untuk memperoleh kredit bank tersebut. Yang ke-9, seandainya ada utang dari pemegang saham atau direksi di suatu perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang 1 tahun yang akan datang. Nah, di sini harus dikonfirmasi perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Selanjutnya, seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa dan apakah bagian dari jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sudah dicatat sebagai utang jangka pendek. Kemudian periksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat dan tiap jumlah beban tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan rugi laba. Perhatikan juga aspek pajaknya. Selanjutnya, seandainya ada saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar, harus direklasifikasikan sebagai piutang. Ke-13, seandainya ada uang muka penjualan per tanggal laporan posisi keuangan, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya, misalnya dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. 14, seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai hutang jangka pendek. Yang ke-15, seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, di sini kita harus memeriksa apakah saldo tersebut per tanggal neraca telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca, dan selisih kurs yang terjadi dibebankan pada rugi laba tahun berjalan. Ke-16, untuk utang PPh 21 dan PPN, periksa apakah utang tersebut sudah dilunasi dalam periode berikutnya.
Nah, di sini seharusnya utang PPh 21 dan PPN per tanggal 31 Desember itu sudah dilunasi di bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk PPh badan harus diperiksa pada waktu mengisi dan memasukkan SPT PPh badan perusahaan yang telah membayar PPh 29. 17. Periksa dasar perhitungan accurate expense yang dibuat oleh perusahaan. Nah, apakah reasonable dan konsisten dasar perhitungan tahun sebelumnya? Selain itu juga harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal neraca. Ke-18, periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat. Nah, dengan perjanjian pihak ketiga ini harus diperiksa untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal neraca. Yang ke-19, konfirmasi kepada nasihat hukum perusahaan. Terakhir ada pemeriksa apakah penyajian utang jangka pendek di laporan posisi keuangan sudah sesuai. Nah, sudah sesuainya ini sudah sesuai atas catatan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu SAK. Terima kasih. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.